Halo semuanya, kembali bersama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Di sini saya sedang ada di ruang praktek, jadi kebetulan pakai handscoon. Jangan salah paham, ini bukan di rumah, saya nggak pakai handscoon untuk di rumah ya. Dan jangan gunakan sarung tangan handscoon ini untuk keperluan keseharian. Tenaga medis butuh dan ini nggak membantu mengurangi resiko penularan untukmu. Jadi jangan diborong ya. Karena lagi ramai COVID-19, hari ini saya mau ngomongin itu juga. Bagaimana menjaga kesehatan jiwa di saat pandemi COVID-19 seperti ini. Saya mengambil materi ini dari selebaran PDSKJI, Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, yang disadur dari WHO, World Health Organization. Bagaimana menjaga kesehatan jiwa di saat pandemi corona seperti ini. Ada beberapa poin yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah wajar bagi kita untuk merasa cemas dalam periode waktu seperti ini. It's okay kalau kita agak cemas, it's okay kalau kita seperti bingung, tidak bisa mengendalikan situasi, karena benar demikian adanya. Cemas pada saat waktu-waktu seperti ini kita butuhkan untuk antisipasi, untuk kita bertindak dan memikirkan lebih jauh. Itu baik. Jadi nggak apa-apa kok kalau kamu cemas, tapi cemasnya bisa dikontrol. Kalau kamu cemas, tapi keseharianmu masih baik-baik saja, itu boleh. Cemas nggak salah dalam periode seperti ini. Bahkan, lebih tepatnya, kita butuh untuk cemas dalam waktu-waktu seperti ini, dalam dosis tertentu cemasnya ya. Jadi kalau cemasnya sampai mengganggu keseharian, bikin kamu nggak bisa ngapa-ngapain, ya itu nggak benar juga. Tapi kalau cemasnya masih dalam taraf normal, wajar, sehari-hari orang yang kamu lihat juga cemas begitu, maka itu baik. Yang bahaya justru kalau nggak cemas, lalu sembarangan jalan di luar, lalu nggak pakai alat perlindungan diri, lalu batuk-batuk sembarangan. Itu kan nggak cemas ya, nggak takut. Tapi bahaya buat banyak orang, buat dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Jadi yang pertama-tama, kalau kamu cemas, itu normal. Yang kedua, sebisa mungkin di rumah aja. Kalau kamu ngelihat video ini di rumah itu baik, tapi kalau di tempat kerja dan ternyata tempatmu belum bijak mengambil kebijakan WFH, work from home, ya gimana lagi kamu bekerja. Tetap amankan dirimu, tapi buat kamu yang punya privilege untuk berada di rumah, yuk di rumah aja yuk, jangan kemana-mana. Karena kalau badan kita sakit, kalau orang yang kita sayangi kena corona karena kita yang carrier-nya, itu lebih repot lagi loh, lebih stres lagi rasanya. Jadi kalau bisa, mari hindari. Ini perang kita sama-sama. Bukan cuma dokter dan perawat saja. Enggak. Ini punya kita semua. Jadi mari jaga diri. Yang ketiga, kalaupun kita sedang merasa cemas, tolong hindari alkohol, rokok, obat-obatan terlarang. Tolong jangan digunakan. Karena itu memperburuk keadaan. Alkohol tidak membantu kita lebih tenang dalam periode waktu seperti ini. Alkohol itu sebenarnya bersifat depresan. Sekalipun kita relaks di awal, tapi setelah efeknya habis, kita akan cenderung lebih buruk moodnya ketimbang tidak menggunakan sama sekali. Ketimbang kita memaksa perasaan lebih tenang menggunakan alkohol, lebih baik belajar menoleransi perasaan cemas dan bertindak dengan lebih konstruktif, bertindak dengan terfikir lebih baik untuk menyelesaikan kecemasan, ketimbang merasa baik-baik saja tapi menggunakan alkohol. Itu nggak baik. Rokok pun juga mengganggu daya tahan tubuh kita di tengah corona. Itu juga nggak baik. Alkohol, rokok, apalagi obat-obatan terlarang, tolong jangan gunakan itu. Di fase biasa saja itu mengganggu, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Kita nggak mau masalah baru datang. Jadi alkohol, rokok, zat terlarang, sekalipun kita merasa tenang menggunakannya, tolong hentikan. Jangan. Dan jika kita sulit sekali menghentikannya, tolong temui psikiater. Karena mungkin kita sudah butuh pertolongan. Yang selanjutnya adalah, oke, baru kita ngomongin solusi nih. Terus gimana dok, minum alkohol nggak boleh, tapi kita cemas, tapi saya nggak sanggup nanggapi cepasnya. Maka kita perlu pikirkan dari mana kita cemas. Jangan-jangan karena kita kebanyakan baca informasi. Jangan-jangan tiap hari terpapar informasi yang terlalu banyak. Jangan-jangan hoax dari grup WhatsApp kita terima mentah-mentah. Jangan-jangan kita baca terlalu banyak berita, bahkan yang tidak sesuai dengan realita, akhirnya kita menjadi semakin cemas. Tips nomor 4 adalah
pilahlah informasi dari sumber yang kredibel. Hanya terima informasi dari website WHO misalnya, dari website-website yang isinya para dokter misalnya, tapi dokter yang beneran loh ya, bukan dokter-dokteran. Atau dari informasi dari Kementerian Kesehatan misalnya, terima hanya dari sana. Kalau dari blog, dari forwardan WA, kalau bisa dihapus, dihapus dulu. Kalau mungkin teman-teman lebih nyaman unfollow akun yang demikian, unfollow dulu. Kalau lebih nyaman ngeblok orang yang suka forward gitu, blok aja dulu, nggak apa-apa. Pilah informasi yang masuk karena itu demi kepentingan kita. Jangan sampai kita cemas hanya karena informasi yang masuk terlalu banyak, udah gitu salah lagi. Maka tips yang kelima, selain memilah-milah informasi yang masuk, batasi informasi yang masuk. Tadi kan udah dipilih tuh sumber-sumber yang kredibel. Itu pun boleh kita batasi. Oke, saya akan baca berita tentang corona atau merhatiin informasi tentang corona jam 5 sampai jam 7 sore aja, karena itu waktu dimana kerjaan rumah udah selesai, saya udah lebih rileks. Sediakan waktu karena kita butuh update, karena kita butuh juga untuk memantau, tapi jangan sampai overwhelm, jangan sampai itu yang menguasai kehidupan kita sampai kita bingung. Jangan. Maka pilih informasi dan pilah informasi, batasi jumlahnya, durasinya, karena kesehatan kita, kesehatan jiwa kita juga sangat penting. Nah, yang selanjutnya adalah atasi emosi dengan cara-cara yang dulu efektif. Kalau dulu kita efektif dengan relaksasi, maka belajar lagi relaksasi. Kalau mindfulness yoga pernah efektif di masa dulu ketika kita stres, gunakan lagi mindfulness yoga untuk kita belajar lebih rileks. Kalau misalnya membaca buku atau mendengarkan cerita atau bahkan menonton YouTube seperti ini membuat kita lebih rileks, maka lakukan itu lagi. Karena siapa tahu cara-cara yang dulu efektif kalau kita bawa sekarang itu mampu meredakan juga kecemasan. Nggak apa-apa. Atasi emosi dengan cara-cara yang dulu efektif kecuali menggunakan alkohol, rokok tadi, dan zat-zat terlarang. Jangan. Atasi emosi dengan trik dan tips yang dulu pernah kita gunakan dan itu efektif. Apapun itu. Olahraga pun boleh. Lakukan di rumah. Nggak apa-apa. Dan tips terakhir nomor 7 adalah jika semuanya sudah kita lakukan tapi perasaan begitu mengganggu, keseharian terganggu sampai kita tidak mampu lagi melakukan aktivitas seperti biasa, rasanya menderita sekali, maka sudah waktunya kita ke psikolog atau psikiater. Jika memungkinkan, maka konsultasilah secara online. PDSKJI sedang menyediakan, bisa di Alo Dokter atau di Halodoc, saat ini sedang digodok peraturannya, maka lakukan konsultasi secara online. Tapi jika tidak bisa, jika terpaksa sekali, jika keinginan bunuh diri datang, jika keinginan menyakiti orang lain itu datang, jika keinginan menyakiti diri sendiri kita datang, atau jika perilaku, pikiran, perasaan kita tidak lagi mampu kita kontrol, maka nggak apa-apa ke psikiater. Tapi tetap amankan diri ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak aman. Tapi boleh juga ke psikiater jika tanda-tanda tadi muncul dalam diri kita. Demikian pesan saya di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga kita sama-sama mampu merawat kesehatan jiwa sama-sama. Mungkin nanti saya akan buat video khusus untuk teman-teman tenaga kesehatan karena saya percaya kita punya stresor yang berbeda menghadapi pandemi ini. Tapi nanti ya, hari ini untuk umum dulu. 7 hal tadi perlu kita perhatikan. Terima kasih, sampai jumpa.